Allah ketika menolong hati kita, membolak-balikkan hati kita di dalam ketaatan. Tidak ada panggung iman bagi mereka yang sombong, tidak ada keimanan bagi mereka yang takabur, karena sesungguhnya hanya kepada Allah segala urusan dan segala pujian. Kepadanya kita menggantungkan urusan kehidupan kita, dan kepadanya pula kita meminta dan merintih. Semoga Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin. Semoga Allah memberikan terus bimbingannya dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, setelah kajian yang begitu panjang, orasi yang berapi-api, yang luar biasa, saya tadi ketika dari luar, Masya Allah ya, orang Medan itu nggak ada tandingannya. Walaupun omongannya keras, tetapi hatinya lembut selembut es krim ya. Tapi Masya Allah kalau sudah ngomong luar biasa. Makanya kemudian saya ketika mendengar Ustadz Fathuddin, apalagi Akhi Kamal tadi, Masya Allah, itu harusnya tidak usah pakai mic aja sudah kedengeran sampai Bekasi. Tapi Masya Allah sudah keras pakai mic lagi. Jadi saya ketika di sana itu seakan-akan sedang di belakangnya secara langsung. Tapi Masya Allah itulah orang Medan. Walaupun omongannya keras, tetapi hatinya lembut selembut es krim. Dan Insya Allah antum-antum ini adalah orang-orang yang selalu dipilih oleh Allah di dalam kebaikan, Insya Allah ya. Ke Indonesia kalau nggak ke Medan itu tidak lengkap rasanya, sebagaimana ke Medan kalau tidak mencicipi durian itu juga belum lengkap rasanya. Ini kode, ini kode. Karena tadi pagi saya sempat agak kecewa, pagi-pagi sudah ditanya, antum udah suka durian Ustaz? Waduh, ini yang ngasih informasi salah ini, sesat dan menyesatkan. Tapi bisa jadi informasinya benar, saya suka durian, tetapi panitia pingin supaya saya nggak makan durian. Saya tidak tahu alasan apa yang dimiliki oleh panitia sampai setega itu sama saya. Tapi semoga Allah mengampuni para panitia. Karena saya tahu, kalaupun tidak ada mereka, ada antum-antum yang akan bersama dengan saya makan durian, insya Allah. Amin doang, belikan dong. Jadi antum harusnya paham kodenya, seorang hambanya Allah itu paham, akhi. Jadi semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita, insya Allah. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan semua komponen yang ada pada kesempatan hari ini yang telah membantu terselenggaranya kegiatan kita. Semua yang ikut mendonasikan waktunya, menghibahkan tenaganya, maka semoga Allah akan mencatat kebaikan mereka. Walaupun mereka di belakang panggung yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita, tapi insya Allah nama-nama mereka harum di antara penduduk langit. Ada sahabat hijrahku, ada pula sedekah bareng, ada pula pejuang subuh. Walaupun hari ini duha, mungkin habis dari sini nanti keluar lagi komunitas pejuang duha untuk kemudian menjadi rivalnya pejuang subuh. Tapi tidak apa-apa, selama kita semuanya bersaudara, berlomba-lomba di dalam kebaikan, merupakan bagian dari cara kita untuk mendapatkan surga. Karena surga itu harusnya kita masuki bareng-bareng. Sebagaimana masuk surga itu bareng-bareng, Allah ketika berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Orang yang bertakwa itu nanti masuk surga itu bareng-bareng. Maka kita menata keimanan pun harus bareng-bareng. Makanya tidak ada yang masuk surga melipir satu kemudian nyemplung ke surga. Tapi sesungguhnya nanti kita masuknya ke surga itu zumara. Kalau antum lihat kata zumara itu disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, jama'atun ba'da jama'atin, berjamaah. Kalau kita konteksnya masuk surga itu berjamaah, berarti menata keimanan pun harus berjamaah. Sebagaimana berjamaahnya kita pada kesempatan duha kali ini. Di sini di Al-Jihad kita bertemu, di surga kita akan bercengkrama di tempat yang jauh lebih indah. Amin insyaallah. Dan pastinya di sana ada durian insyaallah. Semoga paham kode-kode saya. Ikhwan-ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita paham betul bahwasanya dalam konteks kehidupan ini kita harus selalu melakukan perubahan dan harus merespon perubahan. Kalau antum dalam konteks dunia, kita belum bicara tentang urusan dunia, belum bicara tentang urusan agama. Sesungguhnya kebaikan itu dilihat bagaimana kita merespon perubahan. Pelaku bisnis, salah satu di antara identifikasi ketika bisnis itu pengen berkembang adalah merespon perubahan. Karena sesungguhnya ketika kita tidak merespon perubahan,
maka pasti kita akan mengalami kerusakan dan kita akan tertinggal dengan banyak-banyak kebaikan ketika tidak merespon setiap perubahan. Air kalau tidak berubah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, cenderung dia akan busuk. Makanya antum perhatikan air kalau ngendap di satu tempat, maka tinggalkan 4-5 hari, 5-10 hari, maka air itu akan menjadi busuk. Tapi ketika antum mendapati air berubah tempatnya dan mengalir pada tempat-tempat yang lainnya, antum dapati air itu walaupun bertahun-tahun tidak akan busuk, karena memang perubahan itu merupakan bagian dari fitrah kehidupan. Makanya pelaku-pelaku bisnis besar, kalau kemudian mereka tidak merespon bagaimana perubahan, maka sesungguhnya kegiatan bisnis pun akan kemudian gulung tikar kalau tidak merespon perubahan. Saya ambilkan contoh, antum ngerti ada sebuah perusahaan handphone telekomunikasi, yaitu adalah Nokia, perusahaan yang cukup besar, di mana kita tahu saat itu bahwasanya handphone bermerek Nokia itu merupakan handphone sejuta umat. Hampir setiap orang memakai Nokia dengan kelebihan yang dimiliki oleh Nokia, purna jualnya tinggi dan kemudian produknya tidak gampang rusak, dan hampir setiap orang itu handphonenya selalu merasa lebih baik ketika handphone itu dengan merek Nokia. Tapi ternyata ketika Nokia tidak merespon perubahan saat itu, ketika adanya Symbian dan lain sebagainya, program-program baru kemudian bermunculan dengan adanya BlackBerry dan yang lainnya, ternyata Nokia tidak merespon perubahan. Dia masih jumawa dan masih sombong dengan kebesaran yang dimiliki oleh produk-produknya ketika dibeli oleh banyak konsumennya. Apa yang terjadi? Akhirnya tergerus dan gulung tikar. Kita mendapati hari ini Nokia tidak lebih sebagai satu merek pinggiran, yang mana kalau kita tidak terpaksa banget mungkin kita tidak akan membeli Nokia. Hanya itu disebabkan karena apa? Disebabkan ketika tidak merespon perubahan. Sama pula kalau antum anak tahun 80-an dan 90-an, maka antum pasti akan kenal dengan satu produk film yang dinamakan Kodak. Kodak itu dulu merajai, yaitu di dalam masalah dokumentasi. Setiap foto selalu kita pakai Kodak, di mana isinya 32-36. Ketika saat itu sudah mulai ditemukan file JPG, maka kemudian Kodak tidak merespon. Dia masih jumawa dan masih sombong dengan kebesaran produk yang dia miliki. Dan apa yang terjadi? Ketika setiap orang akhirnya foto dan foto, akhirnya kemudian Kodak akhirnya mulai ditinggalkan dan tidak ada yang beli. Hari ini kita mendapati Kodak hanyalah tinggal nama dan sejarah dari produk tahun 90-an, tetapi tidak dikenal oleh generasi milenial hari ini ketika mereka tidak paham Kodak itu apa, karena mereka sudah gulung tikar. Contoh Nokia dan Kodak saya sampaikan kepada antum untuk menggambarkan kepada antum. Dalam kegiatan bisnis saja, kalau mereka tidak merespon perubahan, maka dipastikan mereka akan gulung tikar dan tinggal menjadi nama. Maka sama, kalau kita kaitkan dalam konteks agama kita, wallah, seseorang yang kemudian tidak melakukan perubahan, dia masih setia dengan segala dosa dan kemaksiatan, maka wallah, dia lebih busuk daripada air yang menggenang, dan pasti dia akan gulung tikar dalam kehidupan di akhiratnya, sebagaimana dia akan mengalami kehinaan dalam kehidupan kampung akhiratnya kalau dia tidak merespon dan meninggalkan semua kemaksiatan, lalu merespon setiap kebaikan ketika dia harusnya membuka pintu tobat dan kemudian melakukan perjalanan hijrah ketika dia berubah di hadapan Allah supaya dia mendapatkan kebaikan dan mendapatkan kebahagiaan ketika dia melakukan perjalanan hijrah. Ikhwan, saya ingin menyampaikan kepada antum, Allah itu tidak mencintai kita bukan hanya karena banyaknya sholat. Allah itu bukan hanya mencintai kita karena banyaknya puasa. Allah itu bukan mencintai kita bukan hanya karena kita banyak dan sering melakukan umrah dan melaksanakan haji. Tetapi pastikan ikhwan, sesungguhnya Allah pun mencintai kita ketika kita banyak melakukan dosa, berubah kita dan merespon perubahan, kita bertobat, kita berhijrah, kita tinggalkan lembaran kelam dan hitam yang telah kita lakukan ketika dulu melakukan kemaksiatan, berubah di hadapan Allah, maka sesungguhnya itulah tanda cintanya Allah itu datang bersama mereka yang senantiasa menyesali setiap dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, lalu dia berubah ketika dia mengetok pintu hijrah, karena Allah itu mencintai kita ketika bertobat dan melakukan hijrah kepadanya. Tahukah kita, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang bersih dari kemaksiatan, dan tidak ada manusia yang bersih dari dosa, karena sesungguhnya kita ini makhluk yang bodoh,
Yang kedua, kita ini adalah orang yang suka berbuat zalim, dan kita selalu dikelilingi oleh setan setiap waktunya dan setiap saatnya. Makanya sesungguhnya ketika kita ini adalah bodoh, ketika kita zalim, disitulah kita mendapati bahwasanya manusia itu lengket dengan segala dosa dan kemaksiatan. Tapi sebesar apapun dosa antum dan saya, kemaksiatan apapun yang kita lakukan secara diam-diam ketika di waktu malam, sebesar apapun kesalahan itu, selama kemudian kita tidak menikmati semua kemaksiatan itu, tidak tinggal pada dosa itu, tetapi kita merespon perubahan dengan kita berubah, mengetuk pintu tobat dan hijrahnya kita kepada Allah, wallah, sesungguhnya Allah itu akan mencintai kita dan memberikan keridhaannya kepada mereka yang senantiasa bertobat dan respon perubahan dalam hidupnya. Antum tahu yang namanya ulat ketika masih nempel pada pohon, rata-rata orang ketika melihat ulat itu merasa jijik ketika melihat ulat itu. Tapi antum perhatikan ketika ulat itu mengalami proses metamorfosa, maka kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah, menyenangkan bagi setiap orang. Rata-rata kita senang melihat kupu-kupu. Orang yang punya fitrah keindahan selalu senang ketika melihat kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu menjadi makhluk yang dicintai oleh banyak orang? Karena mengalami proses metamorfosa. Coba kalau ulat tidak pernah mengalami proses metamorfosa, ulat tetap akan menjadi ulat dan akan dilihat dengan pandangan menjijikkan oleh sebagian orang. Tapi ketika dia mengalami metamorfosa, maka keindahannya itu menjadi luar biasa. Dan itulah yang menjadikan kita paham metamorfosa saya dan antum, yaitu adalah ketika kita tahu dosa dan kemaksiatan itu menjijikkan, dan kemudian kita ingin berubah, bukan di hadapan manusia, tapi bagaimana kita berubah di hadapan Allah. Karena sesungguhnya pintunya surga itu hanya bisa salah satunya diketuk ketika kita punya modal dengan satu amal yang disebut dengan tobat dan hijrah.